Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali bisa ketemu lagi dan untuk sebuah tema yang tidak pernah berhenti dibicarakan di mana-mana, apalagi dalam konteks hari ini kita ya. Oke. Tentang poligami. Saya kira ini mungkin ya tidak cukup sekali nih kalau hanya 1,5 jam itu, programnya banyak sekali. Saya kira untuk lebih lengkap memahami persoalan ini, saya menawarkan saja 2 buku. Satu bukunya Fakih. Dulunya memilih monogami, terus belakangan memprovokasi lagi sunnah monogami. Aduh, ini judulnya sunnah monogami, coba lihat. Nah, ini perlawanan nih kelihatannya ya. Dan buku saya yang terakhir, Poligami, sebuah kajian kritis kontemporer. Di sini sih orang yang bikin judulnya aja ya, bikin judul bukunya Poligami, sebuah kajian kritis kontemporer seorang kiai. Ini buku saya nih. Di dalamnya ada banyak sekali tema yang menurut saya penting satu persatu dikaji. Oke. Kita mengaji standar saja ya. Saya kira saya tidak mengaji ini tidak sama seperti mengajinya Mas Ulil ya, yang membaca satu persatu berhari-hari, berbulan-bulan urut gitu ya. Tapi saya memilih tema-tema yang kemudian dibaca sedikit di dalamnya. Saya mencoba memahami pandangan penulisnya, tapi juga dalam waktu yang sama saya mencoba berpikir sendiri, berpendapat sendiri sesuai dengan konteks kita hari ini di sini di Indonesia, bahkan juga menurut saya bagaimana seharusnya ke depan gitu ya. Jadi baik kita tidak akan membaca secara keseluruhan kitab dari Wahbah Az-Zuhaili ini, Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Teman sekalian, secara spesifik membuat Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Ustadz Dr. Wahbah Az-Zuhaili, fakih kontemporer yang sangat terkenal, ini tidak membuat judul secara khusus, misalnya Ta'adduduz Zaujat misalnya. Tidak sama sekali, tetapi itu masuk di dalam satu tema yang mengenai syarat-syarat itu ya, perkawinan dengan siapa seharusnya. Karena itu di sini saya akan mengambil kalau yang ada kitab sama dengan saya, cetakan baru itu 2004 yang halamannya itu berlanjut sampai 10 jilid gitu. Kalau ini tema ini ada di dalam jilid 9. Jilid 9. Mengenai khusus mengenai al-ahwalus syakhsiyah. Semua kalau bicara tentang ahwalus syakhsiyah, kita bisa mengaji 2 jilid ini, jilid 9 dan jilid 10 gitu ya. Dan saya kira memang tema atau al-ahwalus syakhsiyah menjadi satu-satunya hukum yang diadopsi atau tema hukum-hukum taruhlah syariah yang diadopsi di dalam undang-undang, jadi hukum positif ya. Yang lain-lainnya kita tidak tahu apakah ada apa tidak, misalnya jinayat, misalnya muamalat dan sebagainya. Tapi ini semua undang-undang di seluruh negara-negara Islam mengadopsi dan merumuskan undang-undang mengenai ini. Jadi itu kalau mau dibaca, menurut saya para aktivis perempuan ini membaca semua saja. Mungkin ada yang relevan, masih relevan, ada yang juga tidak relevan. Oke, jadi Wahbah Az-Zuhaili bicara
dalam pada halaman 6667 itu nomor 5, al-mar'atul khamisah limutazawwijin bi arba'in siwaha al-jam'u baina al-ajnabiyat. Jadi kata-katanya begini, la yajuzu lirrajuli fi madhhabi ahli sunnah wal jamaah, fi ahli sunnah saja, ayyatazawwaja aktsara min arba'i zawjatin fi asmatihi fi waqtin wahidin walau fi iddati talaqatin. Nah, artinya menurut madhab ahlus sunnah, seorang laki-laki tidak boleh menikah mengawini lebih dari 4 perempuan. Itu saja. Oke, jadi ini bicara tentang tentu saja poligami. Jadi poligami ini. Pernyataan ini jelas sekali menurut kita bahwa para ulama sampai hari ini masih membolehkan poligami. Itu aja dulu. Poligami. Tetapi nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Seperti itu. Dalilnya sama. In khiftum alla tuqsitu fil yatama dan seterusnya. Nah, itu pokok ya. Dan saya agak susah sih sebetulnya kalau menguraikan ini. Jadi itu ada intinya begitu. Tetapi nanti saya bilang akan ada perkembangan dari pemikiran para pemikir kontemporer yang mencoba menafsirkan pandangan-pandangan ulama seperti itu ke dalam konteks hari ini. Bagaimana? Pada akhirnya itu yang terbaik bagi konteks kita hari ini di sini itu seperti apa? Lagi-lagi saya sudah menulis sebetulnya di dalam post itu ada problem besar yang masih terjadi di berbagai macam dunia Islam, yaitu bahwa sumber-sumber pengetahuan keagamaan kita itu masih merupakan produk dari kebudayaan abad pertengahan di Arabia. Nah itu yang saya sebutkan di dalam sudah nggak tahu pandangan itu. Ada sejumlah problem besar yang masih menghinggapi kaum muslimin hingga hari ini. Salah satunya adalah sumber-sumber pengetahuan keagamaan masih merupakan produk pemikiran atau ijtihad kaum muslimin abad pertengahan dalam nuansa Arabia. Itu selalu saya sampaikan di mana-mana. Gitu ya. Tapi saya kira kita sebagai orang Indonesia kita perlu memikirkan bagaimana untuk konteks Indonesia dulu, untuk konteks Indonesia dulu sebelum ke sana. Baik. Nah, saya ingin mengatakan sebetulnya sejak awal-awal bahwa lagi-lagi nih Islam atau teks tidak hadir di dalam ruang kosong. Nah, tetapi teks hadir untuk di dalam ruang yang sudah eksis sebuah peradaban, kebudayaan. Kehadiran Islam adalah untuk meninjau realitas kebudayaan itu, dan ada dua sisi yang disampaikan melalui Al-Quran. Ada satu sisi bagaimana seharusnya masyarakat manusia ke depan. Jadi intinya adalah cita-cita Islam, basis sekaligus juga cita-cita agama Islam. Disampaikan itu. Teks-teksnya saya bilang ini teks universal. Oke. Nah, yang satu lagi menjawab, merespon realitas ketika teks itu hadir di situ. Oke, ini sebagai standar saja. Nah, karena itu saya bilang dari sisi ini maka
saya ingin mengatakan bahwa poligami bukan merupakan tradisi Islam. Artinya Islam tidak menginisiasi poligami. Karena poligami sesungguhnya sudah menjadi tradisi, bahkan budaya. Di situ bukan hanya di Arabia, tetapi juga di berbagai peradaban dunia yang lain. Ini adalah akibat dari sebuah struktur kebudayaan atau sistem peradaban patriarkisme. Peradaban patriarkisme adalah peradaban di mana laki-lakilah yang menentukan kehidupan bersama untuk kepentingan laki-laki. Oke, itu dulu. jadi itu harus dipahami dulu tuh. Nanti kita paham sunnah itu apa dan sebagainya. Gitu ya. Bahkan kalau kita melihat latar belakang peradaban Arabia pada saat itu, kita mengenal namanya jahiliyah, di mana perempuan itu diposisikan sebagai mata dan mut'ah, bolak-balik saya mengatakan begitu, sebagai benda dan sebagai kesenangan laki-laki, itu ya. Ini bukan hanya di Jazirah Arab, tapi juga di Mesopotamia, di Mediterania, di peradaban kuno lainnya, hampir seluruh bagian dunia, berbagai pandangan lain, melegitimasi praktek-praktek itu. Kalau di dalam Islam misalnya kan sudah jelas, bolak-balik saya mengatakan kunna fil jahiliyyati la na'uddun nisa'a syai'a fal maja'al islam madakarahunallah ra'ayna anna lahunna bidzalika alaina haqqan. Jadi pokoknya kita sudah teranglah bahwa perempuan masa jahiliyah tidak dianggap, bahkan juga boleh diapakan saja. Oke, dah gitu ya. Satu. Nah, kita masuk kepada sebuah tema khusus tentang kasus poligami itu. Ya, apakah ada ayat poligami? Karena itu, apakah ada ayat poligami? Saya ingin mengatakan tidak ada ayat poligami. Apa yang kita kenal sebagai ayat poligami, misalnya in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Sesungguhnya itu bukan bicara tentang poligami. Karena poligami seperti yang saya katakan sudah menjadi tradisi. Oke. Apa kalau begitu? Ya, seperti kita ketahui sebetulnya ayat ini bicara tentang anak yatim piatu. Akibat dari banyaknya ayat yatim piatu akibat dari sebuah peristiwa perang yang terus-menerus, sehingga perang itu pada umumnya adalah laki-laki, sehingga banyak laki-laki, bapak-bapak yang meninggal dunia dalam perang dan meninggalkan anak-anak yatim dan istri dan janda-janda, gitu ya, dan janda-janda. Baik, jadi dan seperti kita ketahui nantinya tidak. Oh ya, sebelum itu tadi saya bilang tradisi jahiliyah poligami menjadi tradisi dan tak terbatas. Oke, poligami sebelum hadir Islam adalah tradisi dengan jumlah yang tak terbatas berapapun perempuan itu. Oke, itu catatan penting menurut saya sih. Nah, sekarang jadi bagaimana Islam merespon keadaan itu? Jadi nantinya begitu dulu. Jadi ada tadi saya bilang fakta sejarah di mana banyak orang-orang yang mati meninggalkan anak yatim, maka ada laki-laki yang ingin ingin mengasuh anak yatim. Kecuali kita tidak tahu motifnya apa, tapi fatanya mereka menjadi wali anak yatim. Karena itu di situ kan disebutkan atau situ fil yatama
Itu ini ada beberapa. Kalau kita membaca sejarahnya banyak sekali ayat suci Al-Quran diturunnya. Kenapa? Intinya sih begini, ingin seakan-akan ditegur oleh Al-Quran, kamu boleh bagus sekali anak yatim itu diasuh, tetapi jangan untuk hasad, untuk menguasai harta benda anak yatim itu untuk kepentingan kamu. Gitu tuh, gitu aja deh anunya. Ayatnya begitu. Ini penting sekali karena ayat surah An-Nisa 1 itu terkait dengan ayat 1 dan ayat 2-nya itu. An-nas taqulabul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Jelas sekali ayat ini bicara tentang ayat piatu dan ada kehendak untuk ditegur oleh ada kehendak para wali sebagai wali anak yatim itu untuk kelihatannya untuk memanfaatkan uang peninggalan ayahnya untuk kepentingan itu, maka ditegur oleh Allah. Sudah karena itu jelas sekali kata wa in khiftum alla tuqsitu. Ini kata tuksitu. Oke, jadi ini berkait dengan uang, dengan pembagian harta benda. Ketidakadilan dalam arti harta benda. So, begitu tuksitu ya. Jika kamu, wahai laki-laki, yang mengasuh anak yatim itu tidak mampu untuk berlaku adil dalam hal mengelola harta benda anak yatim itu. Begitu maksudnya gitu ya, tuks itu ya. Oke. Jadi saya bilang kata tuks itu di garis bawah. Kelihatan. Kalau begitu, fankihu ma tawbalakum minan nisa'i, maka nikahilah. Ini juga problem betul ini. Saya bilang problem betul ini kata-kata ini. Bukan problem, ya maksudnya harus cermat, kita harus membaca secara cermat sekali. Ini kan untuk satu pertama, fankihu ma tawbalakum minan nisa. Apa artinya? Ini ada amar, perintah, ya. Maka nikahilah ma sesuatu. Ma itu sesuatu. Bukan man. Bukan man ya, orang, bukan ma. Tapi man-nya itu apa? Gitu. Toba itu apa? Tafsirannya banyak sekali. Tidak hanya satu, tapi ada sejumlah tafsir mengenai makna toba lakum untuk kamu. Ada yang halal bagi kamu, ada yang baik bagi kamu, ada yang senang, gitu macam-macam ya. Saya sih singkatnya aja nih kalau dibaca panjang ya. Lakum minan nisa, ma-nya bayan kalau bahasa pesantren, bayan penjelasan ma itu apa? Nisa. Gitu. Nisa itu perempuan. Jadi kalau begitu maka nikahilah perempuan. Perempuan. Oke? Toba meskipun mufrad dan muzakkar, tetapi kembalinya atau domir dari toba adalah ma. Gitu ya, dari lakum untuk kamu. Kalau boleh saya terjemahkan literal saja dengan memberi makna tadi, maka nikahilah perempuan-perempuan yang toba lakum. Bisa halal bagi kamu, bisa senang kepadamu, itu baik bagi kamu, bisa saja macam-macam gitu. Nah, ini kan melihat di bukunya Fakih sendiri juga ada pernyataan penafsiran yang sangat berbeda dengan apa yang populer, yang mainstream. Yang mainstream itu apa? Yang mainstream nih, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai.
Itu yang mainstream. Yang tidak mainstream, yang berbeda sama sekali, saya pakai ya, nanti ada lagi para ulama yang lain mengatakan, maka nikahilah perempuan-perempuan yang menyukai kamu. Bagaimana kalau begitu? Yang senang kepada kamu. Oke. Begitu, jadi ini lagi-lagi kita belajar bahwa teks tidak selalu dapat dimaknai secara literal dan tunggal. Oke. Masna wasulasa warubah. Begitu. Jadi ini betul. Nah, ini tadi kalau dibaca banyak sekali 4, oke? 4. Di sini 4. Dari mana 4? Ya, rubah sampai di situ saja. Oke, bagaimana kita mengetahui pembatasan 4 itu? Ada hadis Nabi. Hadis Nabi di dalam kitab ini disebutkan wa yuwaddihu dilalatul ayati madlul ayat hadis Ibnu Umar. Ada hadis Ibnu Umar yang memberikan penjelasan atas ayat ini. Aslama ghilan as-saqafi wa tahtahu asyru niswatin fil jahiliyah wa aslamna ma'ahu fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yakhtara minhun arba'an. Oke. Jadi Ghilan as-Saqafi masuk Islam, dia masih punya istri 10 pada masa jahiliyahnya, kemudian masuk semuanya bersama-sama Ghilan. Nabi memerintahkan kepada Ghilan untuk memilih 4 saja dari mereka. Oke, 1. Ada hadis lagi, aslamat wa indi zaman aslamtu wa indi zamanu niswatin. Jadi dari Ibnu Majah, Qais bin Haris mengatakan, saya masuk Islam dan saya punya 8 perempuan istri. Fa'ataitun Nabi, kemudian aku datang kepada Nabi, pada kartu dzalika lahu, saya sebutkan, saya ceritakan, saya punya istri 8 gitu ya. Faqala ikhtar minhunna arba'an. Maka pilihlah dari 8 itu 4 orang saja. Oke, nah nanti saya akan memberi ada lagi insik arba'an wa fariq sa'irahunna fariq al-ukhra. Ambil, pegang yang 4 dan ceraikan sisanya. Oke. Terus ini kitab ini mengatakan walam yunqal an ahadin minas salafi fi ahdi as-sahabati wat tabi'in annahu jama'a fi ismatihi aktsara min arba'in. Jadi di dalam prakteknya para sahabat katanya tidak pernah saya mendengar, tidak pernah ada dikutip dari seorang pun dari generasi salaf, pada masa sahabat maupun pada masa tabi'in, bahwa mereka memiliki dalam satu waktu itu menghimpun, maksudnya lebih dari 4. Inilah yang menunjukkan bahwa pembatasan terjadi, meskipun mungkin teks bisa ditafsirkan secara lain. Tetapi inilah pembatasan, penjelasan Nabi atas teks yang masih umum itu. Oke. Padahal amal alif sunnah annahu la yajuz zawaj bi aktsar min arba'in sifatin. Jadi karena itu berdasarkan teks ini tidak boleh perkawinan lebih dari 4 orang. Meskipun di sini nanti ada pandangan syudzuz namanya itu. Syudzuz itu ya nyeleneh lah kan gitu kan, yang lain-lainnya boleh lebih menikahi 9 dengan melihat tekstualitasnya yang tadi 2 tambah 3 tambah 4 berapa itu? Maksudnya kan 2 ya, wa dan sulasa 3 atau 3 tambah 2 tambah 3 berapa? 5 dan 4. Itu namanya itu. Aduh, Masya Allah. Oke. Sebetulnya di dalam buku saya itu saya menulis mengapa 4. Nah, gitu ya. Tapi ini panjang ya. Mengapa 4? Tidak 5, tidak 3, gitu tuh. Mengapa
itu juga ya tidak di sini ya, penjelasannya tidak di sini. Oke, teman-teman sekalian, jadi ada beberapa persoalan. Nah, satu ya. Yang kedua adalah nisa. Saya bilang, nisa di sini siapa? Perempuan di sini yang nikahilah perempuan-perempuan, ya terserah ya. Kalau orang mengatakan yang kamu sukai, tapi kalau kami pakai, saya kira saya itu yang menyukai kamu, perempuan-perempuan yang menyukai kamu. Siapa perempuan-perempuan yang menyukai kamu itu? Bebas? Atau tertentu? Nah, kalau saya, jadi kalau pada umumnya para ahli tafsir dan para ulama fikih itu bebas siapa saja. Ya, siapa saja. Tapi saya itu ingin melihat bahwa perempuan-perempuan di sini adalah ibu-ibu anak yatim itu. Jadi janda-janda anak yatim itu. Janda-janda laki-laki yang meninggal itu. Itu karena bagi saya sih ini terkait dengan konteks. Itu kan konteksnya. Dan pandangan ini sebetulnya juga diikuti oleh ulama kontemporer. Misalnya kalau saya menyebutkan misalnya Sahrur, gitu ya. Ada lagi ya beberapa Muhammad Sahrur, Muhammad Umar, Maulana Umar Ahmad Usmani dan Fazlur Rahman misalnya. Ini saya bilang, saya pengantar sudah mengatakan bahwa nanti bagaimana pandangan ulama modern sekarang itu terhadap isu ini. Dan ternyata ada perkembangan yang menarik sekali bahwa mereka menerjemahkan atau menafsirkan perempuannya boleh kamu 4, kamu boleh nikahi 2, lebih dari 1 itu adalah perempuan-perempuan janda anak perempuan itu. Ini dalam rangka di satu cara pandang seperti ini, poligami dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap para janda dan anak yatim. Logikanya di situ. Jadi tidak sekehendak sendiri. Jadi sebetulnya pesannya begitu. Bagaimana? Oke, kenyataan sudah begitu, tapi bagaimana seharusnya? Maka carilah kalau dengan jandanya saja lah. Nanti ya sudah sama-sama. Nanti kita melihat bahwa dihubungkan dengan fakta perkawinan Nabi sendiri hampir sama seperti itu. Oke. Jadi selesai makna salat satu. Kemudian wa in khiftum alla ta'dilu. Lagi-lagi ini berbeda sekali ya, saya bilang. Kenapa pada saat sesudah perkawinan 4 itu, taruhlah di situ dibolehkan perkawinan 4 itu catatannya adalah kata ya dilu, tak, adil, bukan qistun lagi. Tetapi lagi-lagi ini menjadi problem, lagi-lagi saya bilang, kita menerjemahkan 2 kata yang berbeda secara sama. Ini bisa menjadi masalah sebetulnya. Demikian pula sebetulnya nanti para ulama juga memberi makna berbeda, apa namanya itu, kok bisa disamakan. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi Al-Quran sendiri apabila kamu menikahi 4, hendaklah kamu berlaku adil terhadap mereka. Adil itu apa? Itu apa bedanya dengan tuksitu? Begitu ya, sebetulnya di situ jelas sekali beda. Jadi kalau tuksitu itu pembagian, pengelolaan, pengaturan secara finansial
atau hal-hal yang wajib, misalkan giliran yang bisa dilihatlah, diidentifikasi, bisa dihitung, bisa dijelaskan. Itu taksir itu. Ta'dilu itu tidak hati persoalannya. Tetapi saya paham bahwa saya mengetahui lah paling tidak bahwa para ulama menafsirkan ta'dilu di sini juga dalam diberi makna yang sama, yaitu giliran, bagian rezekinya, dan sebagainya. Jadi itu yang saya kira saya sendiri agak begitu ya. Kameranya aktif. Nah, itu catatan. Tapi saya sebenarnya ingin membaca dari karya sini itu, apa namanya, Bapak Zuhaili. Jadi walaisal murad bil adli, katanya di halaman 6670. Jadi di sini 6669 bawah itu. Quyudu ibahatit ta'addud, persyaratan kebolehan poligami. Ishtaratat syariat li ibahatit ta'addudi syartaini jauharaini. Jauharaini, begitu katanya. Syariat atau aturan agama, aturan yang aturan hukum itu ada, aturan hukum yang waktu itu mensyaratkan bagi kebolehan poligami dua syarat. Taufirul adli, satu. Taufirul adli baina zaujat, memenuhi keadilan. Ya, melaksanakan keadilan antara para istri, ay al-adl alladhi yastati'uhu al-insan wa yuqaddiru alaihi. Nah, untuk bisa lihat tafsirannya begini. Tafsirannya ini nih yang disebutkan oleh yang itu. Wa huwa at-taswiyah baina az-zawjati fi an-nawahi al-maddiyah min nafaqatin wa husni muasyaratin wa mabidin. Jadi keadilan di sini adalah dari sisi materi, dari dimensi atau hal yang bersifat material, nafkah dan giliran. Sebetulnya di muasyarah itu sebetulnya di tempat lain adalah giliran wa mabid, atau ya rezekinya. Nah, gitu ya. Fa innahu ta'ala amara bil istisari ala wahidatin idza khafa al-insan al-jawra am mudafat adli baina zawjati. Jadi walaysa al-murad bil adli kama bana fi ahkami zawaj as-sahih at-taswiyah bil al-atifiyah wal mahabbah wal mail qalbi wa huwa ghairu muradin. Ini kan kita tidak tahu. Tapi itulah para ulama memberi tafsir yang berbeda, memberi tafsir yang sama dari dua kata yang berbeda. Atau ya, untuk hal ini dimaksudkan begitu. Meskipun kata adi bersifat sikap hukum misalnya kan. Ya, karena ini katanya tidak mungkin bisa dilakukan keadilan yang bersifat spiritual, cinta, kasih yang bersifat spiritual itu tuh nggak bisa katanya, gitu ya. Padahal ini menjadi syarat, begitu ya. Al-atifah wal mahabbah, cinta, wal mail, kecenderungan hati. Bahwa waru muradin ini tidak dimaksud. Meskipun kata-katanya al-adlu, bukan kata-katanya al-qistu. Mengapa begitu? Ya, sudahlah. Begitu ya. Nah, karena itu begini, di dalam kitab gini, walakin khasyatu saytratil hubbi al-qalbi amrun mutawaqqi'un wal idza hadara min asy-syara' dari antas. Jadi coba lihat di dalam ayat yang lain, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu. Begitu kata-katanya pakai adlu.
kalian tidak akan pernah bisa bersifat berlaku adil di antara kaum perempuan itu, meskipun kamu betul-betul menghendakinya. Bahkan Nabi sendiri berdoa begitu. Ada qasmi fima tamliku ma la amliku. Itu ketika bergilir, tapi Nabi mengatakan, inilah ya sesuatu yang bisa saya lakukan atas sesuatu yang hanya Engkau Tuhan yang bisa melakukan. Keadilan itu maksudnya, keadilan hati, ya. Berusaha. Oke, teman-teman pandang sekali gini bahasa kata orang sini, al-qudratu alal infaq, halaman 6670. Dia mengatakan kemampuan memberi nafkah. La yahillu syar'an al-iqdama 'ala az-zawaj. Al-iqdamu 'ala az-zawaj sawa'un min wahidain aw aktsar illa bitawafuri al-qudrati 'ala mu'an az-zawaji wa takalifi wal istimrari fi ada'in nafaqat al-wajib li zawjati 'ala az-zawj. Itu katanya. Agama atau syarat deh, agak susah saya menyebutkan agama itu. Aturan hukum waktu itu tidak membolehkan melakukan perkawinan baik satu maupun lebih dari satu, kecuali dengan memenuhi kemampuan biaya perkawinan dan beban-beban di dalam perkawinan, dan wal istimrar fi ada bin nafaqah al wajibah li zaujati, dan kelanjutan seterusnya memberi nafkah wajib kepada istri. Gitu ya. Jadi hadisnya kan jelas biasa. Ya masyaallah syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj dan seterusnya. Al-ba'ah diberi makna oleh para ulama sebagai mu'anun nikah, biaya nikah. Begitu ya. Nanti itu hanya itu yang boleh, kalaupun bisa dilakukan. Teman-teman sekalian, selanjutnya ya, saya ingin mengatakan bahwa sedikit lagi sampai akhir ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Aduh, ada kata aw ma malakat aymanukum nih. Pilihannya. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil dengan orang, maka satu saja yang merdeka. Lebih daripada itu silahkan dengan budak-budak perempuan yang kamu. Itu juga. Ini harus dipahami. Inilah realitas kebudayaan saat itu masih ada perbudakan. Catatan penting nih. Jadi pada saat itu masih ada perbudakan. Pilihannya antara satu atau perbudakan. Nanti saya akan memancing pertanyaan. Ini kan alternatif satu atau gitu. Nah, teman-teman sekalian, dan hal itu memilih satu saja. Itu adna paling mendekati untuk kalian tidak berlaku zalim. Hebat sekali menurut saya kata-kata digunakan kata adna, karena bebas sekali untuk bisa betul-betul keadilan memang tidak bisa, tapi minimal tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan seminimal mungkin. Jangan sampailah paling tidak ya dengan satu itu. Ini menjadi, saya bilang ini satu rangkaian satu ayat ini saja. Sebetulnya ingin, kalau saya mencoba merumuskan satu ayat ini dengan begini. Ayat ini sedang bicara tentang proses perubahan, transformasi
kultural secara bertahap. Dari tradisi yang sama sekali bebas, betul saja, apa saja, kehendaknya saja, tapi kemudian Al-Quran hadir untuk merubah secara bertahap, gradual, sedikit demi sedikit. Ada 3 atau paling tidak 4 persyaratan proses gradual perubahan itu, transformasi gradual itu. 1, kawinilah. Kalau masih pengen begitu, jangan kawini, apa namanya itu? Kira-kira janda-janda saja. Kedua, perempuan yang menyenangi kamu, gitu ya. Ketika seharusnya sih ingat nih, harus adil nih, gitu. Jangan seenaknya aja. Dan yang ketiga, pada akhirnya Al-Quran mengharapkan satu saja, karena satu saja adalah cara yang minimal untuk bisa menghindari adanya ketidakadilan, kezaliman itu. Inilah yang saya sebut bahwa inilah Al-Quran sedang mengarahkan pada cita-cita. Gitu ya, saya bilang cita-citanya itu jangan zalim. Tapi ada praktek-praktek yang lama sekali. Bagaimana caranya dilakukan proses perubahan secara bertahap sampai pada yang jelas satu aja. Nah ini kan, ini menarik sekali menurut saya, dari walaupun Bapak Zuhaili ini sendiri juga masih menyetujui begitu ya, tetapi beliau memberikan satu catatan penting sekali pada halaman 6668 itu. Inna ibahata apa namanya? Inna nizama wahdatil zawjah huwal afdal wa huwal ghalibu wa huwal aslu syar'an. Ini garis bawahnya, huwal aslu syar'an. Jadi menikahi satu orang, monogami itu, sistem monogami itu adalah yang terbaik, dan itulah yang asal. Yang asal. Jadi saya bilang al-aslu fil adad adalah wahid. Al-aslu fil. Jadi tidak langsung 2. Ini bagaimana langsung 2 itu bagaimana? Angka 2 itu lahir dari angka 1. Jadi pada dasarnya angka itu pertama 1. Jadi pokoknya 1. Selebihnya lihat-lihat. Boleh apa tambah apa enggak itu lihat-lihat. Tapi yang 1 itu diapakan nih? Diperintahkan, dianjurkan. Saya sudah menguntus sebetulnya menulis bahwa hukum menikah pada dasarnya adalah pilihan. Boleh saja. Kondisi-kondisilah yang membuat hukum menjadi berbeda, berubah. Mungkin menjadi anjuran. Mustahab loh, bukan sunnah loh. Mustahab istilahnya, mustahab. Nadem, bukan sunnah. Nanti bedanya sunnah nadem. Itu dari apa namanya? Nadem. Kalau nggak bagus, nggak punya, ya makruh. Kalau apa namanya itu berbahaya ya wajib. Kalau justru berbahaya bagi perempuan ketika menikahi kekerasan, maka dilarang. Itu nanti perdebatan panjang. Saya kira saya bilang untuk masalah hukum nikah saja perdebatan panjang sekali. Jadi saya hanya menyebutlah. Jadi kan, nah, wa amma ta'adduduz zaujati, kata Bapak Zuhaili ini. Wa amma ta'adduduz zaujati wa huwa amrun nadirun istisnaiyun wa khilaful asli. Begitu. La yalja'u ilaihi illa indal hajah al-mulihha. Gitu ya. Bahasa Indonesianya, poligami adalah sesuatu yang sangat jarang, suatu pengecualian, dan tidak asal, tidak menjadi hukum asal. Ya, bukan bertentangan dengan hukum asal. Gitu.
tidak bisa berlindung kepada argumen poligami itu kecuali ketika sangat dibutuhkan. Nah, gitu. Walam tujibhu syariah ala ahadin bal walam targhab fihi wa innama abahat syariah asbabin amatin wa khassatin. Di tempat lain itu bahasa yang digunakan adalah lidzarurah. Nah, boleh saja nih nanti dalam kita kalau belajar kaidah fikih misalnya al-hajah qad tunazzilu manzilatad darurah. Bisa saja menjadi darurah. Itulah jadi saya bilang kalau kita dapat menyimpulkan dari pemaparan saya di situ ini proses perubahan yang kalau saya perlu dilanjutkan sampai menuju kepada sebuah cita-cita agama seperti yang disebut di dalam akhir ayat ini. Oke. Problemnya banyak sekali pada hari ini kita menemukan banyak sekali argumentasi keagamaan yang akan. Oke. Nah, satu problem. Sekarang pertanyaan yang paling krusial adalah bagaimana dengan Nabi? Bagaimana dengan poligami Nabi? Gitu ya. Itu sangat krusial. Saya sengaja tidak bicara mengenai nanti ya, kali ada argumentasi apa namanya? Ya, kalau menghindari zina bagaimana? Kalau banyak perempuan bagaimana? Itu kan selalu akan muncul ya. Untuk alasan menghindari zina misalnya kan berlebihan jumlah perempuan gitu. Terus Nabi Muhammad gitu kan. Nah, ini hal-hal yang menurut saya perlu dibicarakan secara baik. Pertanyaan saya sebetulnya adalah untuk apa menikah? Untuk apa? Begitu. Kalau satu tidak cukup kebutuhan itu, dua. Kalau tidak cukup dua, tiga. Kalau tidak cukup, empat. Kalau tidak cukup, nggak ada selesai-selesainya kan ya. Tapi tidak cukup apa? Tidak cukup apa? Tidak cukup dalam hal apa? Begitu ya nanti. Ya, tapi tahu. Nah sekarang saya akan memadukan antara dua poligami Nabi dengan larangan Nabi untuk berpoligami atau ya, ketidaksukaan bukan larangannya semacam tidak suka. Gitu ya. Jadi begini, saya di dalam buku saya mungkin fakir juga menyebutkan ini semuanya ya. Ada sebuah hadis Nabi yang saya Nabi menolak poligami anaknya, dipoligami. Oke, saya sampaikan hadis ya. Hadisnya. Tadi saya bilang di sini dalam buku saya, Nabi menolak poligami mungkin merupakan pertanyaan yang aneh. Kok bisa? Padahal bukankah teks-teks Al-Quran yang membolehkan? Gitu kan? Bukankah Nabi sendiri berpoligami? Jadi pertanyaan ini menjadi sangat aneh sekali. Nah, tapi coba lihat. Apakah betul? Haddatsana Qutaibah haddatsana Laits an Ibni Abi Mulaikah anil Miswar bin Makhramah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'alal minbar inna bani Hisham ista'dzanu fi ayyunkihu ibnatahum Ali bin Abi Thalib fala adanu thumma la adanu illa ayyurida ibnu Abi Thalib ayyutalliqa ibnati wa yunkiha ibnatahu fa innama hiya bid'atun minni yuribuni ma arabaha
Wa yu'dhini ma ada rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Artinya bahwa Bani Hisham minta agar aku berkenan meluluskan permintaan mereka mengawini anak perempuan dengan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Bani Hisham itu meminta izin kepada saya agar anak perempuan mereka dikawinkan dengan Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Ali bin Abi Thalib sudah punya istri namanya Fatimah. Fatimah adalah putri Nabi. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan. Aku tidak akan mengizinkan dan aku tidak akan mengizinkan. 3 kali. Kalau saya sih, meskipun teks ini tidak terlihat intonasinya, teks itu ya tidak bicara apa-apa sih. Jadi tidak ada intonasinya. Gimana suaranya gimana itu kan. Tapi ya secara psikologis saja lah ya. Nabi mengatakan meningkat itu. Aku tidak mengizinkan. Aku tidak mengizinkan dan aku tidak mengizinkan. Kira-kira begitu. Gitu. Kecuali jika Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku dan kemudian menikahi anak perempuan mereka. Kalian tentu mengetahui bahwa anak perempuanku adalah bagian dari diriku. Darah dagingku. Nah, maka apa yang dia resahkan adalah aku juga merasakan keresahan itu. Apa yang siapa yang melukai hatinya, maka aku juga luka. Kira-kira begitu, teman-teman sekalian ya. Jadi bagaimana dong? Saya kan nulis puisi tadi, dibacakan puisi tadi itu kan macam ini masalahnya. Ya, dengerin lagi ya. Nanti dengerin lagi puisi satu saja gitu loh. Karena itu dari inspirasi dari sini juga. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, orang menafsirkan hadis ini secara berbeda-beda lebih lagi. Saya dari pelajaran begini ini sampai menyimpulkan ya, teman-teman sekalian. Ternyata ya, kepentingan mendahului hukum. Quotes-nya begitu. Hukum ditetapkan sudah berdasarkan kepentingan. Benar nggak ya gitu ya? Itu aja saya coba-coba aja. Benar apa enggak gitu aja. Tapi jadi begitu. Nanti berbeda antara kepentingan itu. Proses yang lain. Jadi ada para ulama memang saya membaca atas syarah hadis ini. Mengapa Nabi menolak? Yang kemudian karena katanya menurut sebuah riwayat yang ditawarkan kepada Abi bin Abi Thalib itu adalah putri Abu Jahal. Itu putri Abu Jahal, anak perempuan Abu Jahal. Abu Jahal adalah paman Nabi. Gitu ya. Tetapi Abu Jahal memusuhi Nabi. Orang yang paling kuat memusuhi Nabi. Jadi Nabi kalau begitu kata penafsir hadis ini, Nabi tidak suka anaknya dipoligami oleh suaminya Ali bin Abi Thalib adalah karena anak yang ditawarkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi madu dari Siti Fatimah adalah putra musuh, kan gitu. Logikanya begitu. Meskipun anak perempuan tadi muslimah, katanya gitu. Silakan Anda bicara lihat ya Abu Zuhri, Ibn Tin dan sebagainya pendapat itu. Saya itu rasa heran ini kalau argumentasi ini. Mohon maaf saja ya, saya sih begitu sih karena fakta-fakta Nabi menikahi perempuan-perempuan itu sebagian juga adalah musuhnya, anak musuhnya.
Dan yang paling utama adalah, mengapa Nabi punya rasa dendam seperti itu? Saya bilang, Masya Allah, kok bisa begitu? Kalau begitu, saya nggak sama sekali tidak tega Nabi punya dendam pada orang lain. Karena faktanya banyak sekali Fatu Makkah pembebasan luar biasa terhadap musuh-musuhnya. Tidak apa-apa. Oh, oke. Nanti ceritanya panjang. Nah, coba lihat misalnya, Zuhairiyah binti Haris adalah putri seorang ayah yang bersama kaumnya sangat gigih memusuhi dan memerangi Nabi dalam perang Uhud. Nah, terus istri Nabi yang lain, Ummu Habibah, adalah putri Abu Sufyan, tokoh terkemuka Quraisy, sekaligus pernah menjadi musuh paling utama Nabi, paling provokatif. Kayak Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, asyaddi a'da'ihi tahridan alaihi wa hizban lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah panjanglah saya mencari argumentasi. Tetapi ini ya satu kata yang saya selalu ingin sampaikan di mana-mana itu. Nabi bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau yang akan membangkitkan permusuhan di kalangan umat. Beliau bukan seorang tiran dan bukan mau menunjukkan sebagai orang yang berkuasa dan memberikan berbagai kemampuan. Jadi terus itu sama sekali tidak mempunyai rasa dendam. Jadi itu apa namanya paling tidak pandangan saya lah. Silakan berbeda juga, tapi saya punya pandangan begitu. Nah kalau begitu, sekarang bagaimana dong dengan Nabi sendiri, gitu kan ya? Berapa? Yang Utriza menulis dalam Mubadalah. Ya, saya tadi bacanya si Dul yang ngomong dalam Mubadalahnya. Oh iya. Ya tempat saya tuh, saya masih pernah ke rumah juga. Padahalnya khusus untuk Nabi katanya gitu ya. Itu yang jadi persoalan. Dan itu memang pandangan juga para tokoh kontemporer seperti Muhammad Abduh, misalnya itu sebagainya. Ada lagi saya lupa namanya. Yang itu memberi catatan sama seperti Mas Alang atau Triza itu. Yang AA ya. Sorry deh. Kalau nontonnya udah salam. Kalau saya nonton, alhamdulillah ada. Begitu, saya tidak begitu. Saya tidak sepenuhnya ya bisa maklum, tetapi ini oke lah keistimewaan khususiyat, bahkan Ayang menyebutkan jumlah yang banyak. Bukan hanya 9, tapi bermacam-macam sampai lebih puluhan. Ini juga apa? Saya bilang nanti saya juga begitu. Nah, ini saya sedikit berbeda ya. Karena pertanyaan utamanya tentang hal ini adalah ini bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang tidak suka kepada Islam yang kemudian menuduh Nabi sebagai, Masya Allah menyebutkannya susah betul ya. Itu ya. Nah, karena itu pertanyaan utamanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk apa sebetulnya menikah itu? Dan sekarang pertanyaan yang lebih fokus, untuk apa Nabi menikahi banyak-banyak perempuan itu? Apakah sama tujuan pernikahan Nabi dengan banyak atau poligami Nabi dengan poligami selain Nabi? Tujuannya ya. Saya sih ingin mengatakan begini, bahwa Nabi menikahi bukan karena hasad seksual. Begitu. Bukan.
gitu ya. Kalau begitu, kenapa? Pertama, kalau cara berpikir kita normal, ya. Nabi itu menikah dengan Siti Khadijah, seorang janda, dan itu berlangsung sampai Khadijah wafat. Orang bisa menyebut angka perkawinan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Ada yang mengatakan 28 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Itu. Dan sepanjang itu. Dan yang kedua adalah bahwa Nabi adalah tokoh besar, ganteng, gagah, dikagumi oleh banyak sekali perempuan. Dan Nabi sebagai orang hebat. Apapun yang Nabi minta tentu akan bisa dipenuhi. Nabi menikah dengan Siti Khadijah ketika masih muda sekali. Setelah meninggal, Nabi pindah hijrah ke Madinah. 1 tahun kemudian, beliau baru menikah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah adalah seorang janda yang secara kriteria pilihan seorang anak muda ya nggak ideal lah sama sekali. Sudah wajahnya tidak menarik ya, kemudian juga tubuhnya juga ini nggak enak sekali menggambarkan tubuh seorang sahabat Nabi ya. Jadi pokoknya tidak menarik lah kayak gitu aja deh, dan bisa dilihat saja itu ya. Pada sisi Aisyah, dan itu adalah Saudah binti Zam'ah adalah tokoh hebat sekali, besar sekali perannya di dalam membantu Nabi. Kita aja apa namanya? Kita baca satu persatu istri Nabi itu di mana posisinya dan sebagainya. Dan ya, umurnya jauh lebih tua dari Nabi. Setelah itu yang dinikahi oleh Nabi adalah para janda-janda. Siapakah janda-janda yang dinikahi oleh Nabi itu? Satu-satunya yang gadis itu adalah Siti Aisyah. Aisyah seperti yang sudah kita ketahui ya. Umurnya Siti Aisyah itu ketika dinikahi Nabi itu 18 tahun. Umurnya Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi adalah 19 tahun. Itu temuan terakhir ya. Dan kalau kita melihat secara lebih cepat saja, saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Nanti kalau pengen tahu sih memang kita harus melihat sendiri siapa perannya apa di dalam sistem sosial pada Nabi itu. Tapi kesimpulan umum saja adalah bahwa yang dinikahi oleh Nabi itu adalah para tokoh perempuan yang berperan baik sebagai mantan musuh, mantan istri musuh, maupun mantan istri pembela Nabi di dalam sistem persukuan. Ya, itu. Ya, jadi kalau saya sih melihatnya bahwa pernikahan Nabi dengan perempuan-perempuan janda itu bukan tapi strategi peradaban, strategi kebudayaan untuk sebuah proses perubahan peradaban. Itu. Mereka adalah orang-orang yang punya fungsi yang sangat luar biasa bagi upaya-upaya transformasi sosial yang dilakukan oleh Nabi itu sendiri. Ya,
dan bukan hanya dalam posisi strategis politis kesukuan di situ, kalaupun masih ada kesukuannya, itu dapat menyatukan seluruh komunitas yang bermusuhan itu, kabilah yang bermusuhan itu. Dengan begitu maka menjadi satu. Lihat bahwa saya bilang tidak ada seorang tokoh yang mampu mengubah kebudayaan yang sangat humanis gitu, taruhlah gitu ya, humanis menjadi kebudayaan yang humanistik dalam tempo yang sangat singkat, 10 tahun lamanya saat Nabi beliau ada di Madinah. Luar biasa, Masya Allah. Jadi strateginya sangat luar biasa, bukan dalam kerangka tadi saya sebutkan seperti yang kecenderungan kita poligami tadi. Pendidikan perempuan juga harus diberikan melalui istri-istri Nabi yang cerdas-cerdas itu, yang pintar-pintar itu, pemimpin-pemimpin masyarakat itu. Sehingga dengan begitu, mereka mampu menyebarkan pada masyarakatnya bagaimana seharusnya memperlakukan. Gitu. Suami memperlakukan istrinya, misalnya diajari oleh Nabi. Disampaikanlah kepada para istri, kemudian istri akan menyampaikan kepada masyarakatnya, begini memperlakukan suami, tidak boleh begini, harus begini, dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi Nabi terlalu membuat strategi yang sangat luar biasa. Ada yang ya boleh tapi, saya boleh tapi, gitu. Nanti jangan begitu ya, gitu. Nanti jangan begitu. Sekarang sih oke deh. Tapi kalau bisa dikurangi, jangan begitu. Kan banyak sekali lah kalau kita melihat pada strategi-strategi yang disampaikan oleh Nabi. Ya itu saya bilang gampangannya itu. Ya sudah, tetapi jangan begitu dulu, jangan begitu ya. Nantinya dikit aja. Kayak khitan perempuan misalnya. Ya Hashim mengulatan haki. Painu ahadha wanwarul wajhi misalnya. Menyenangkan dan membuat berseri-seri wajahnya. Itu banyaklah. Oke, jadi bahasa lain adalah strategi politik, bukan karena pilih-pilih cantik maksudnya itu. Cantik, sebagainya. Nah, teman-teman, terakhir ya, saya kira saya ingin menyampaikan bahwa telah terjadi perkembangan yang luar biasa di dewasa ini tentang bagaimana negara-negara merumuskan isu ini atau masalah ini di dalam undang-undangnya. Saya ingin menyingkat saja bahwa negara-negara Islam terpecah atau berbeda-beda rumusan di dalam undang-undang ahwadus syakhsiyah, undang-undang keluarganya, atau undang-undang perkawinannya itu ada yang bebas, tetap seperti dulu kala, tidak ada syarat-syarat, sekali boleh aja, tekstualitasnya begitu, karena berdasarkan tekstualitasnya begitu. Tetapi ada lagi yang kedua adalah agama yang atau undang-undang yang membatasi, memberi catatan, yaitu supaya ada beberapa persyaratan, misalnya seperti di Indonesia, seperti di negara-negara Timur Tengah sebagian, harus ada izin istri. Di Indonesia bukan hanya izin istri, tetapi harus izin suami. Di tempat lain, tambahannya lagi, harus diperiksa dulu kemampuan ekonominya. Bisa tidak membiayai istri-istrinya. Kalau tidak, maka tidak diizinkan, dan sebagainya. Yang paling, jadi yang itu lebih maju lah dari yang pertama. Ada lagi yang yang sangat maju, yaitu di Tunisia dan di Turki, ya, di mana
poligami dilarang, poligami dilarang, gitu ya. Jadi itu di Tunisia, dan itu bahkan pelaku poligami itu dihukum penjara dan dihukum denda, gitu ya. Nah, yang ya dari tiga. Coba bagaimana kita bisa melihat betapa terpolarisasi negara-negara Islam tentang isu ini, hukum poligami itu. Di Indonesia, kalau kita bisa melihat, saya kan lagi-lagi saya bicara sebagai juru bicara tentang CLD, Counter Legal Draft, KHI, ada 12. Yang kita mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan 174 itu ada ambiguitas. Satu, dinyatakan bahwa monogami, asas perkawinan adalah monogami, tetapi pada saat yang lain di undang-undang yang sama itu, kecuali apabila istri mandul, tidak ada bicara ketika tidak disinggung mengenai suami yang mandul atau suami yang sakit-sakitan, itu sama sekali tidak. Dan yang kedua, gitu ya, dengan izin, boleh dengan izin istri, dan tambah dengan izin pengadilan, itu ya. Begitulah teman-teman sekalian. Tetapi begini, yang ke undang-undang di Tunisia dan Turki itu sebetulnya ada kasus apa namanya itu ya, dasar legitimasi dahulu kalanya, bukan sekedar pandangan itu aja. Ini kan mengacu kepada siapa namanya itu, Sukainah binti Hussein, itu yang putri tercinta Hussein bin Ali, cucu Ali bin Abi Thalib, bersama Siti Fatimah tadi. Jadi menarik sekali pernyataan perjanjian, namanya perjanjian nikah. Sukainah ketika mau dikawinkan dengan suaminya, dengan laki-laki, meskipun tadinya sudah kawin banyak ya, beberapa dengan laki-laki, ganti lagi. Oke, tapi dengan laki-laki ini, Sukainah mengajukan sebuah persyaratan, 3 persyaratan. Allah yamassa imra'atan siwaha. 1, Anda boleh kawin dengan saya, kata si Sukainah itu, dengan syarat tidak boleh mengambil perempuan lain selama bersama saya. 2, tidak boleh Allah yahula bainahu wa bainaha wa baina maliha syai'un. Tidak boleh ada rahasia dalam hal keuangan. Administrasi keuangan harus terbuka. 3, tidak boleh melarang keluar untuk beraktivitas di luar rumah jika dirinya menghendaki. Allah yamna'aha al-khuruj in turiduhu. Begitu ya. Saya sebetulnya di dalam buku saya ini terakhir adalah apa namanya itu, menyampaikan bagaimana sikap negara terhadap hal ini. Disebutkan sebagai langkah legislasinya bagaimana. Ya udah panjang, nanti saya ceritanya terlalu panjang ya. Udah banyak sekali ya teman-teman sekalian. Ini singkat sekali, saya nggak banyak bacanya. Tapi kalau dibacakan panjang ya ini alasannya. Ada sebenarnya hikmah ta'addud zaujat, manfaat poligami, disebutkan manfaat poligami. Ada manfaat khusus, ada manfaat umum, asbabul ammah. Ya, tapi seperti tadi, karena katanya mengantisipasi apa namanya itu, perempuannya banyak gitu kan. Ada contoh kan itu.
sebagainya, mandul dan sebagainya ya. Menghindari zina, saya kira logikanya jauh sekali kalau poligami itu dalam rangka menghindari zina orang, tapi tidak ada kaitannya dengan hal-hal itu sama sekali. Ayatnya tidak berkaitan hal seperti itu. Itu ada urusan lain lagi. Apa namanya? Manusia tahu menimpa Al-Basri wa ahsanu lil farji. Al-Basri habis saum ya sudah. Menjaga diri aja, mengendalikan diri aja. Itu saran atau perintah agama, perintah Nabi. Jadi, kalau tidak bisa ya jangan disalahkan ya, agamanya, dirinya sendiri kan seharusnya ya tidak mampu. Makasih dan buru-buru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya penjelasannya tentang poligami ini. Di chatroom sudah ada beberapa pertanyaan Bu ya. Tapi saya akan kasih kesempatan kepada Pak Dadang Piano. Ada di sini? Ada di sini Pak Dadang Piano? Halo? Pak Dadang Piano. Oke. Di sini sudah ada pertanyaan, ini banyak banget dari Pak Dadang Piano. Saya akan sebutkan dari awal dulu ya Bu ya, dari pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi sebelum membacakan, ada yang mau ingin bertanya langsung dengan Buya? Kang Dede sudah menyalakan. Silakan Kang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf Buya, barangkali kurang menyimak penjelasan tadi. Ya. Saya kurang memahami itu barangkali ya. Saya ada yang ditanyakan dari ayat ma taubalakum minan nisa. Ya. Itu diartikan itu adalah perempuan yang menyukai, Ya. Apakah sama apabila artinya perempuan yang disukai? Kalau tadi yang menyukai, sekarang yang disukai. Perempuan yang disukai, apakah sama maknanya? Yang kedua, kalimat minan nisa itu min lil bayan, penjelasan dari ma ya, adalah perempuan itu berarti bagian dari sesuatu yang menyenangkan. Bagian kan berarti sebagian ya. Artinya ada hal-hal yang lain yang menyenangkan juga selain perempuan. Mohon maaf penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentu tidak bisa ya, tidak sama. Jadi kalau kita memberi makna tibna lakum itu perempuan menyukai kamu, ya terserah perempuan itu sendiri. Kalau Anda mau menikahi, ya jangan maksa kalau dia tidak mau, gitu kan. Tapi kalau apa yang kamu sukai, ya biasanya bisa berlaku juga kehendak dirinya, gitu. Karena mereka lemah sebetulnya. Seperti kita bicara tentang alim mujbir, perempuan dikawinkan aja walaupun tidak suka, itu bisa aja, atau tidak memberi ekspresi. Nah, ini kan ada ayat lain sesudah itu sebetulnya sih. Sama saja, fa'in tibna lakum, begitu coba. Jadi dua kata tobalakum minan nisa itu sama dengan fa'in tibna lakum. Minan nisa bukan ba'diyah, bukan min ba'diyah, bukan sebagian, bukan. Tapi itu penjelasan dari kata ma, bukan min ba'diyah sama sekali. Sebagian itu bukan. Tapi perempuan ya tentu saja bisa bermakna umum, bisa bermakna beberapa saja, kan gitu ya. Tapi tidak berarti sebagian. Nah, gitu aja. Beda. Maksud saya sebetulnya sih begini. Ini agak lebih luas lagi. Seharusnya kita harus mendengarkan suara perempuan. Itu loh. Dalam hal apapun kita punya kehendak, dengarkan. Jangan seenaknya sendiri. Itu bahasa fa'intibna lakum juga apabila perempuan itu menyukai, dengan arti lain bahwa kita harus mendengarkan. Nah, itu aja. Yang lain. Ya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Kang Dede. Ini senior saya di kebun jambu ini. Oh, penjamu ya.
Ya, saya akan membacakan pertanyaan Buya karena ini sisa waktunya sekitar 9 menit lagi. Ini ada pertanyaan, ada pertanyaan di chatroom dari Nur Sugiyati. Tetangga saya dipoligami tapi istrinya tidak pernah setuju dan suami mendapatkan surat nikah resmi dari KUA. Sementara tetangga saya dipoligami tapi istrinya tidak pernah setuju dan suami mendapatkan ini udah ya. Dan si istri itu dikurung di rumah, tidak boleh keluar. Apakah hal ini bisa dilaporkan ke polisi? Nah, ini solusinya ya, apa soal hukum ini ya. Dan terus apakah yang harus kita lakukan? Lalu pertanyaan yang kedua dari Dadang Piano, ini panjang banget. Ini bertanya dari status seorang Gus nih di FB. Kenapa orang soleh suka poligami katanya? Ini ada di sini ada Mas Dadang Piano, nggak ada ya, sudah keluar ya. Imam Qurtubi dalam kitab Tafsir Jami li Ahkam Al-Quran menjelaskan alasan kenapa orang soleh suka poligami. Di sini Arabnya saya akan baca terjemahan aja. Kenapa orang yang istiqomah atau soleh suka dengan poligami? Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjawab, sesungguhnya orang yang benar-benar bertakwa syahwatnya akan besar. Karena orang yang tidak bertakwa akan mudah melampiaskan syahwatnya dengan memandang dan menyentuh makanan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Dua mata yang berzina dan tangan yang berzina ketika memandang dan menyentuh menjadi pelampiasan syahwat, maka akan mengakibatkan sedikit kualitas berjima. Biar ada notif kayak gitu. Sedangkan orang yang benar-benar bertakwa, dia tidak akan pernah memandang atau menundukkan pandangan kepada yang haram dan tidak akan menyentuh yang haram. Ini mengakibatkan ada orang pengen dalam dirinya yang tuh suaranya nggak kedengeran. Halo, ini siapa ya? Ya. Oke, lalu berikutnya ini tentang Tafsir Al-Qurtubi ya dari Dadang Piano. Lalu pertanyaan yang ketiga dari Isma. Assalamualaikum, izin bertanya, jika poligami dapat diartikan sebagai budaya, berarti apakah definisi poligami sendiri adalah sebuah masalah? Jika sebuah masalah berarti ini tugas manusia atau tugas kita juga sebagai seorang muslim yang modern atau harus bisa mengedukasi supaya budaya yang seperti ini lama-lama terkikis. Lalu pertanyaan yang berikutnya dari Rudi Roma. Assalamualaikum Buya Husein. Saya Rudi Roma dari Bojonegoro mau bertanya, apakah boleh seorang perempuan menikah lagi ketika sang suami pergi tanpa kabar, entah bekerja jauh atau antar pulau maupun antar negeri yang tidak ada kabar sama sekali? Apakah seorang perempuan boleh menikah lagi atau poliandri? Ya udah. Oke, ini kayaknya ada lagi sama aja nih di Roma. Lalu dari Firda Imam Surya. Assalamualaikum Buya, apakah poligami secara tegas tidak relevan dilakukan Indonesia Buya, melihat masih saja dilakukan hingga saat ini? Itu saja Buya pertanyaan dari teman-teman dan mungkin sekaligus mengakhiri. Ya, terima kasih ya. Ini banyak sekali ya, saya bagus sekali, tapi tentu karena terbatas waktu saya tidak bisa menjawab secara luas gitu. Ya penting si Nur Sugianti ya, lama nih, orang Madura nih ya. Ya udah tahu betul. Ya, saya kira kita sudah punya undang-undang tentang PKDRT ya, dan kita sudah memahami apakah kekerasan itu ada berapa, gitu kan? Ya kita bersyukurlah ada. Tinggal memang masih banyak sekali kendala. Bagaimana bisa menyelesaikan persoalan, gitu kan? Terkait dengan bukti-bukti, gitu kan? Jadi masih banyak. Terutama juga adalah sikap cara pandang lembaga petugas hukum. Itu sangat luar biasa tuh. Di KUA-nya bagaimana, orang di KUA-nya bagaimana, di pengadilannya bagaimana cara pandangnya.
itu penafsirannya bagaimana, polisinya bagaimana, cara pandang polisinya. Jadi memang mesti menjadi persoalan banyak sekali. Saya sudah banyak pengalaman di Komnas Perempuan menghadapi ratusan orang kayak gini-gini ini. Tokoh-tokoh juga bisa selamat padahal perempuannya menderita dan terbukti ya, tapi susah pembuktian itu. Tapi kita jangan lagi-lagi jangan putus asa. Kita harus tetap berjuang untuk melaporkan hal seperti itu. Kita juga tahu tradisinya perempuan di sana, tradisi masyarakat nggak patut menyampaikan segala, mengadukan nggak apa, itu tentu banyak sekali problem tradisi peradaban, cara pandang agama. Nah, gitu. Jawabnya susah ya. Jadi, ya betul kalau saya jawab itu. Ya itu tadi. Kalau saya jawab singkat-singkat ya, itu kekerasan, sampaikan kepada polisi, adukan persoalannya, ada di pengadilan, ya terserah. Gitu. Tapi ya harus kuat juga perempuannya ini juga harus punya tekad betul. Jangan nanti udah dianu kan ambil lagi. Ya, jadi harus tergantung risiko sendiri-sendiri ya. Saya seringkali juga mendapatkan, ya saya bilang harusnya begini, tapi kalian kembali lagi, dikebukin lagi, misalnya. Mau lagi, aduh, terus gimana dong kalau begini-begini. Jadi memang kedua-duanya harus punya tekad betul ya. Nah, saya kira susah sekali untuk bicara bahwa ini soleh dan tidak soleh, takwa dan tidak takwa. Gimana ukurannya? Yang melakukan itu banyak sekali orang yang dikenal sebagai takwa, betul. Jadi pujaan banyak sekali orang, ngajinya pintar, apanya pintar. Jadi apakah bisa kita mengatakan bahwa mereka tidak takwa hanya karena persoalan itu? Itu ya. Para sahabat banyak juga. Kalau kita bisa berani mengatakan para sahabat itu tidak bertakwa, gitu ya. Jadi gitu ya. Ya saya tahu di tugas jam Mbak ya, yang melahkan. Gitu tuh kan ya, di situ juga. Saya sih mengajak begini ya, selalu saya ingin mengajak itu kitab-kitab ya boleh dipelajari, boleh dianalisis, tapi tidak berhenti karena juga terjadi perbedaan di antara kitab-kitab itu. Banyak pandangan-pandangannya. Saya kan sudah menyampaikan ada pandangan-pandangan baru. Itu juga karena konteksnya sudah baru, berbeda sekali dengan masa lalu. Jadi saya mengajak aja lah, mari kita jadikan khazanah intelektual lama itu atau sebagai bahan kita untuk menganalisis dan mendapatkan pengetahuan untuk kita lihat apakah masih relevan dengan konteks hari ini atau tidak. Lagi-lagi saya ingin kita merenungkan bahwa semua produk pemikiran itu adalah respon atas realitas kebudayaan atau bahasa yang lebih keren, ruang dan waktunya sendiri. Dan itu bagus untuk ruang dan waktunya, itu pasti. Tetapi karena hidup berkembang, berubah, itu semuanya, maka keputusan-keputusan juga perlu berubah. Banyak sekali yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Nabi, dinyatakan dan diamalkan oleh Nabi, tapi Umar tidak melakukannya. Saya menulis di dalam ini. Saya menulis begini di dalam buku saya itu, bahasanya melarang poligami tidak berarti mengharamkan yang halal. Begitu misalnya. Bagaimana caranya? Bagaimana argumentasinya? Masih banyak sekali lah yang harus dijelaskan betul di undang-undang seperti ini. Ya intinya sih, marilah kita berangkat untuk merumuskan relasi
laki perempuan dengan adil, tidak menyakiti. Kan di situ betul ya, saya bilang kaidah-kaidahnya itu jelas sekali. La darar wa la dirar gitu. La darar wa la dirar. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Tabaddul ahkam bitabaddulil masalihi gitu. Banyak sekali. Kalau saya baca dari di sini ada ya. Pendapatnya siapa ya kalau boleh saya? Ini ya. Wa yastamirru an-niza'u bainahum ila an yukharribu buyutahum bi'aydin. Wa idza. Waliha dari kat maksudnya itu. Walihada yajuzu lil hakim aw li sahibid din ay yamna'a ta'addud az-zawjat siyanatan lil buyuti 'anil fasad. Begitu. Panjang-panjang, ngomongnya panjang sekali. Satu halaman penuh nih kalau dibacakan lewat waktu ya. Jadi akan banyak sekali. Seperti yang ada dalam puisi saya itu. Kau boleh senang, tapi lihatlah orang-orang yang mencintai, yang di sekitarmu, yang mencintaimu, resah berhari-hari, dan menanggung derita dalam derita untuk waktu yang tak pasti gitu. Gimana itu? Jadi itu harus menjadikan perhatian bersama kita ya. Ya sini. Ya begitu. Saya tidak berani untuk mengatakan begitu bahwa takwa dan tidak takwa, mengeneralisasi begitu, karena ukurannya tidak hanya itu gitu ya, banyak sekali. Oke, nomor yang terakhir lagi-lagi kita menghadapi problem yang kemarin sebetulnya sudah dibicarakan. Nah, az-zawjul mafqud. Kalau begitu kita mungkin kapan akan bicara tentang suami yang hilang dari peredaran, tidak ada kabar gembira, ada gembira, tidak ada kabar berita, apalagi gembira, itu ngirim juga nggak ada, gitu, tinggalin begitu bertahun-tahun, berbulan-bulan, gimana? Istri di rumah, nggak tahu, bagaimana sikapnya? Ini namanya az-zawjul mafqud. Nanti kita akan bicara. Oh, berat sekali. Kalau kita masih menggunakan cara berpikir lama, berdasarkan pandangan-pandangan lama, luar biasa menderitanya perempuan. Karena batasannya. Boleh untuk sementara aja. Putusannya adalah 4 tahun. Setelah 4 tahun baru diputuskan. Kalau nggak ada berita-berita. Selama 4 tahun tidak boleh. Barangkali dia datang lagi gimana? Oh. Tapi kalaupun nanti bagaimana juga kalau sudah 4 tahun datang lagi suaminya, gimana? Loh, saya pulang ke rumah sudah punya suami ya, kan belum selesai cerai, gimana? Jadi masalah banyak sekali ya. Nah begitu ya, ini waktunya udah banyak sekali. Terima kasih Buya, terima kasih semuanya yang. Maksudnya kalau mau ke depan atau pertemuan ke depan. Ada silakan ditawarkan ya. Ada beberapa sebetulnya problem-problem kita, problem ya itu tadi nikah, cerai apa sih namanya itu ya? Kalau orang menceraikan tapi tolong ceraikan, sudah cerai 3 kali itu. Oh ini Buya, ada yang request nih Buya. Request Buya lain waktu bahas tentang memilih pasangan hidup ini Buya. Oh ya, bagus ya. Ini aja tapi ya tema minggu depan. Terserah ya, boleh saja. Kemarin itu sebetulnya ya ada dibicarakan dan itu saya kira memang hampir sering lah bicara begitu itu. Tapi kalau masih dibutuhkan ya tidak apa-apa. Oke. Jadi Buya untuk minggu depan temanya ini ada request memilih pasangan hidup katanya. Yang lain gimana? Yang lain seperti apa ini? Ini ada Isma, benar setuju. Ini kayaknya yang jomblo ini malam minggu ini. Oke, baik, nanti saya akan ngobrol lagi sama
nanti akan diskusi di grup Ya, saya kira. aja ya WA Ngaji Buya Husein. Baik, terima kasih semuanya yang ada di Zoom juga yang ada di Facebook. Kita sudah lebihi waktu sekitar 10 menit. Silakan teman-teman merefleksikan ngaji dengan kali ini di media sosial masing-masing dengan hashtag Ngaji Buya Husein, juga tag Mubadalah. Juga diingatkan jika ingin mendapatkan buku Kiai Husein yang tadi poligami, silakan hubungi kami mubadalah.id di jogan mubadalah atau langsung di Facebook atau di IG-nya Mubadalah, di DM saja mendapatkan buku itu. Juga ingin sampaikan itu saja dari saya karena ini udah terlalu lama waktunya molornya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.